Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Agustina, NIM 1914254. Saya akan menjelaskan pengertian, dasar hukum, asas dan tujuan arbitrase syariah serta perbedaannya. Pengertian arbitrase. Arbitrase berasal dari kata Latin arbiter Belanda, arbitration Inggris, dan arbitrage Prancis yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter atau wasit, Kamus Hukum Ekonomi Elips menyatakan arbiter atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa, dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Arbiter atau wasit adalah orang atau bukan hakim yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara menurut tata cara arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau pengadilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atau dasar perjanjian yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Para pemutus atau arbiter dipilih dan ditentukan oleh para pihak dengan tugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka. Dasar hukum arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Beberapa hal penting yang terdapat dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 30 1999 diantaranya terdapat pada pasal 2 Undang-Undang 30 1999 yang berbunyi, undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase, yang secara tugas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Asas dan tujuan arbitrase. Asas arbitrase penyelesaian sengketa melalui arbitrase di Indonesia sangat banyak macamnya. Diantaranya adalah asas-asas dalam kontrak yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, yaitu asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract, asas konseksualisme atau konseksualisme, asas kepastian hukum atau fakta sunt servanda, asas itikat baik atau togue dentro, dan asas kepribadian atau personality. Argumentasi asas-asas kontrak ini juga dapat dijadikan sebagai asas dalam penyelesaian sengketa menurut lembaga arbitrase. Karena dalam pilihan arbitrase yang dipilih antara pihak-pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian, baik kontrak dalam lingkungan nasional maupun lingkup internasional. Kontrak dagang internasional seyogianya menggunakan asas-asas tersebut di atas. Tujuan arbitrase. Arbitrase merupakan sebuah bentuk penyelesaian sengketa alternatif atau ADR yang dipakai sebagai pengganti litigasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa tanpa biaya serta waktu untuk dibawa ke pengadilan. Arti arbitrase sendiri sering disamaartikan dengan mediasi, yakni proses informasi di mana pihak ketiga akan berperan sebagai penengah kedua pihak yang sedang berselisih dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut. Dasar hukum arbitrase syariah. Dasar hukum bertahkim dapat ditelusuri dalam Quran surat An-Nisa ayat 35 yang memiliki arti, dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat ini dipahami sebagai pemberian peluang dari Allah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu, seperti sengketa suami istri untuk diselesaikan secara kekeluargaan, tidak mesti diangkat ke pengadilan. Perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah. Perbedaan arbitrase dan arbitrase syariah terletak dari tata cara atau prosedur dan landasan hukum yang menjadi acuan proses arbitrase tersebut, yakni syariat Islam. Berikut ini merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yaitu: yang pertama, kesepakatan penyelesaian sengketa melalui arbitrase; yang kedua, pendaftaran dan permohonan arbitrase; yang ketiga, penunjukan arbiter;
Yang keempat, tanggapan termohon dan tuntunan balik atau rekonvensi. Dan yang terakhir yaitu sidang pemeriksaan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.